dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih membahas mengenai pola 26 ini adalah huruf-huruf yang mempunyai arti, ada yang beramal istilahnya yang merubah fiil atau merubah kata benda, tapi ada yang tidak beramal, tidak. Cuma ada masuk fiil madhi, ada fiil mudhari. Sekarang masuk yang keempat ya. Jadi kalau diperhatikan dulu nomor 1 ada, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 4 kemarin waktu mempelajari ayat tafsir dan an-tafsir itu membahas surah Kahfi, yaitu kisah Musa dengan Khidir. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Semuanya ini nanti jumlahnya adalah 21 atau 31? 31 ya? 32 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 32, Pak. Nah, ya, nanti dilihat. Nah, sekarang ini ahrufus syarti. Ahruf ini artinya bentuk banyak ini. Jadi huruf-huruf syarat. Kalau syarat nanti ada jawab syarat, bersyarat. Syarti. Ya. Jadi ahrufus syarti. Beberapa huruf syarat. Huruf-huruf syarat yang punya arti dan ada yang beramal, maksudnya bisa mempengaruhi bentuk kata kerja atau kata benda, dan ada yang tidak beramal. Nah, ini ada beberapa buah kata huruf syarat ya, seperti in, izma, lau, laula, lauma, amma, lamma, amma ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, sekarang yang dibahas yang merah ini dulu, in sama lau, karena ini artinya sama. Jadi artinya sama ini. Contoh kata in. Nah, ini in sama lau, artinya arti kedua kata ini adalah jika. Nah, kalau kami pesantren dulu, karena bahasa Minang mungkin enggak jika, kata joko. Joko. Ba'ala Joko. Joko, begitu. Jadi ambu pun bingung juga Joko jika. Contoh di dalam bahasanya seperti ini. Coba baca ini. Lau. Jitu. Sekarang pakai antala. Lau jika. Terus ini lau jita ini, lam ini aturan sebelah, tapi diusahakan sebelah, terbawa sebelah lagi. Coba lau jita la akram taka. Ini kan ta. Lau jita la akram, yang pasnya ini tu, karena ini itu makanya ada pengaruh apa sedikit, pengaruh agak mengerti juga kita perbenaran kata ya. Jita ini apa arti jita? Ja'ah fi'il madhinya yang datang. Kalau jita? Datang aku. Datang engkau. Iya, datang engkau. Jadi andai, kan pakai andai ini. Jikalau, jika, gitu. Ini jadi artikan jika datang engkau, ini bersyarat jika datang engkau, maka ini la-nya itu sungguh. Ini menjawab nanti, menjawab dari lau ini, masuk ke fi'il madhi. Jika datang engkau sungguh, yang lam sebelah kemarin ini sungguh artinya akram tu fi'il madhi juga. Akram tu, akrama, 4 huruf itu.
Kalau karama 3 huruf. Arti karama mulia, mulia langsung. Tapi kalau akrama memuliakan. Nah, kalau akram itu kotak berapa itu? Kalau dalam tasrif. Karama Akram pertama. Karama pertama. Akram itu? Kalau akram tuh ke-13. Ke-13 ya. Itu makanya itu. Jadi akrama kalau itu kotak pertamanya akrama, akrama, akramu, akramat sampai nanti akram tu, akramna. Jadi yang K ini jadi maf'ul. Jadi yang pelajaran kita adalah lau ini, lau syarat namanya, lau huruf syarat. Mana jawabnya? Jawabnya nih akram tuka. Jadi bersyarat, syaratnya begitu. Ya, lau jita, diartikan lau apa itu artinya? Kalau. Kalau datang engkau, jadi ini memang masanya masa lalu, tapi sebenarnya akan datang juga, tapi walaupun fil madi. Jadi jikalau datang engkau, sungguh, ini sungguh yang sebelah ini, yang sebelah kemarin ini sungguh. Setiap dia dibuat misalnya warna lain, ya dibuat warna lain misalnya dikuningkan, itu bisa. Kalau kuning bisa, merah di bawahnya mungkin karena tulisannya. Jadi la-nya itu sebentar, kalau bisa dihapus dulu yang merah ini. Dia put hitam. Kan bisa kuning. Jadi la-nya itu la penegas takkid, tapi dia menandakan ini jawab. Jadi ini lau syarat, ini jawab syarat. Jadi lau jita, jikalau datang engkau sungguh, akram tu ka. Akram tu ka, memuliakan aku akan engkau. Jadi kapan dapat orang ini kemuliaan? Bersyarat jika engkau datang. Gitu. Jadi lau jita la akram tuka. Joko engkau datang, gitu. Joko, jika engkau datang, sungguh aku akan memuliakan engkau. Ini fil madi juga. Jadi walaupun ceritanya fil madi, zamannya zaman lewat, tapi mungkin bisa dipahami kisah ini sudah lewat, tapi bisa juga akan datang. Tapi kan sudah berlalu, nggak mungkin terjadi. Sama bahasa Indonesia. Nggak beritahu kalian, kalau dan beritahu kalian dan agi dulu mau bantuannya. Iyalah sudah. Itu dia. Ya, logikal akram tuh. Tapi kalau ini dibuat tutu semua kan payah. Itu tadi tuh, maka kita harus mengerti arti juga. Logik itu kalau pakai ini jitu kan, logik itu la akram tukah. Kemana pergi jadi? Jika lo datang aku semua muliakan aku akan engkau. Aku yang datang tadi, ini engkau. Lau jita la akram tuka. Ini pelajarannya lau. Sebenarnya lau ini dia punya makna kalau huruf syarat, tapi tidak beramal. Kan tetap fil madi ini dibuatnya gini. Biasa juga. Jadi lau jita la akram tu. Akram tu. Akram. La-nya itu penegas. Lau, berarti mereka nanti lau huruf syarat. Gitu. Jita fil madi. Failnya anta. La adalah huruf taukid. Akram tu fil madi. Inilah menjadi jawab syarat dari lau. Jikalau datang engkau, bagaimana jika? Bagaimana jikalau? Sungguh memuliakan aku akan engkau. Engkau boleh. Coba ini lagi ya, coba ini. Walau sya rabbuka. Ini fil madi juga ini, apa bacanya? Walau sya. Walau sya terus rabbuka. Rabbuka. Ini apa penegas juga ini. Li ja'alan nas. Jangan li, kalau li huruf jar, la. La ja'alan nasi umat. Kenapa nasi dibuat? Nasu. Ya. La ja'alan
lan nasu ummat. Sebenarnya nasu pun masih salah. Coba pikirkan dulu. Kalau ini kan ja'ala fi'il madi. Kalau dibuat ini, nasa. kalau ini jadi fa'il kan bagaimana? Ya. Nasa. Nasa. Jadi apa gunanya nasa? Maf'ul. Ya, maf'ul. Ya, jadi maf'ul itu ya. Jadi maf'ul ya. Jadi kalau di apa namanya? Di sini ya. Jadi menjadi maf'ul. Jadi nasa ini dibuat. Nasa. Nasa artinya adalah menjadi maf'ul. Itu maka barisnya baris di atas nasa. Jadi la ini penegas, ini la ini pun penegas. Ini fi'il madi. Terus apa bacaannya kira-kira nih? Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa, terus ummati. Apa sebab kenapa berani membaca baris bawah? Jadi apa dibuat dia? Jadi menerangkan. Ya, kalau yang diterangkannya siapa? Yang diterangkannya pakai alif lam. Yang sering menerangkan itu enggak ada alif lamnya. Mensifati. Ya kalau sifatnya sama-sama pakai alif lam. Ini umat enggak. Malah ke sini ada apanya? Ada indikasi ini. Ini yang mengikut ke sini. Jadi ini jadi apa? Kalau ini bisa dibaca. Ini tergantung ini. Kalau sudah dapat baris ini, maka ini mengikut. Ini yang jadi sifat kan berbentuk. Ummata wahidata. Ya. Jadi ummatan ya, baris 2. Dia baris 2 ini dikasih baris 2. Karena yang melarangnya tidak ada. Jadi dikasih baris 2 ummatan. Maka kalau sudah ummatan, ini wahidatan. Wahidatan. Sama. Lompat dia. Sama-sama wahidatan. Gitu. Jadi di sini begitu. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Ini lau. Jawab ini. Dan kalau mengkehendaki kan insya Allah. Jikalau mengkehendaki Tuhan engkau Muhammad, kalau mengkehendaki Tuhan engkau sungguh juga menjadikan dianya Tuhan engkau akan manusia, menjadi sebenarnya ini menjadi ini sifat mausuf ini menjadi halnya nih, menjadikan dianya Tuhan engkau akan manusia itu akan umat, ya bisa juga itu maf'ulnya akan umat yang satu. Jadi orang kan bingung, kenapa lah nggak mau bersatu umat ya? Kalau dikehendaki Allah bisa jadi yang nggak bersatu bukan kehendak Allah, bukan gitu maksudnya. Maka kita berusaha saja. Jadi jangan dibawakan kalau Allah mengkehendaki apapun bisa, tapi semuanya dibiarkan begitu untuk ketaatan kita. Jadi ini lau. Jikalau mengkehendaki Tuhan engkau, bagaimana jikalau mengkehendaki? Sungguh menjadikan dia akan manusia umat yang satu. Jadi lau syarat namanya. Ini jawab syarat. Jadi jawab syarat fi'il di belakang. Ya, ada yang dilihat misalnya kalau di dalam Al-Qur'an sebenarnya banyak. Misalnya wa in kuntum. Ada pula itu kan sebenarnya pengertian daripada lau ini kan jika. Jika ya. Terus kalau dipakai misalnya satu lagi, dipakai misalnya apa ya?
Wa in kuntum. Ada misalnya wa in kuntum. Ini wa ya. Wa in kuntum. Tapi masuknya ke bentuk fi'il. Jadi dia bukan fi'il madi tapi kana ya. Wa in kuntum. Wa in kuntum. Ini. Wa in kuntum. Wa in kuntum fi raibin. Fi raibin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna mimma wa in kuntum mimma nazzalna nazzalna wa min kuntum bin nazzalna wa in kuntum ini in kan huruf syarat ini ya ini huruf syarat. Wa in kuntum huruf syarat ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya, ala abdina. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna abdina fa'tu bisurah. Fa'tu bisurah. Fa'tu bisuratin min mislih. Faktu. Kalau seperti ini, faktu bisuratin min mislih, faktu bisurah. Faktu bisuratin min mislih. Bisuratin. Faktu bisuratin min mislihi. Min mislihi, ya. Ini ada sambungannya min mislihi. Mim mislihi. Ada sambungannya di belakang. Malah ada pula yang pakai in kuntum sekali lagi. Ayatnya itu kan begitu punya. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Berulang-ulang in kuntumnya. Cuma di sini masuknya ke berbentuk ke kana. Tadi kan berbentuk ke fiil-fiil juga masuk. Ini sya'a. Ini jita sya'a. Ini in kuntum ada in. Jadi in huruf syarat. Terus mana coba dilihat sini. Mana kira-kira tidak pun mengerti artinya bisa cari itu. Mana kira-kira di sini jawabnya lagi. Biarpun tidak mengertinya bisa dicari. Mana yang menjadi jawab syarat. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Fa'tu. Ya, fa'tu. Jadi fa ini mengganti ini fa-nya namanya bukan fa huruf ataf lagi tuh. Fa apa namanya? Fa jawab. Sama ini lam takkid ini lam jawab. Ini pun sebenarnya lam jawab juga ini ya. Ini jawab juga. Jadi ini di sini papa jawab. Ini fi'il amar ini uktu. Itu maka dibaca faktu. Fi'il amar. Fi'il amar dia berasal dari ata. Uktu. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina faktu bisuratin mim mislihi. Terus ada nanti fi'il amar juga wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Pakai terbalik lagi in kuntum shadiqin. Jadi di sini jawab. Jadi ini in jawabnya ini. Itulah pelajarannya. Jadi kalau in huruf syarat, huruf syarat ya. Karena gigi sudah agak banyak yang berlubang sarap katanya ini. Sudah telo ya syarat. Nah, kuntum ingat enggak kuntum? Apa ini menguraikan kuntum? Karena mana mubtadanya di sini? Dia dimasuki oleh in, tapi ceritanya tetap juga berlaku. Mana mubtadanya? Antum. Antum. Kabarnya adalah fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Fi huruf
Fi huruf jar. jar. Yang dijarkan roibin. Roibin. Nah, kalau mimma apa ini mimma? Mimma huruf huruf yang bermakna. Kalau ma mana? Kalau mama apa ma tidak? Kalau mimma berarti min juga huruf jar juga. Ini aslinya kan minma ini. Huruf bermakna itu salah satunya huruf jar. Iya, tapi huruf yang bermakna dulu yang menidakkan nafi. Kalau ini enggak min. Nanti huruf jar enggak masuk kelompok ini. Terus min huruf jar. Jadi min dimasuk ke ma. Ma ini namanya isim mausul ini. Isim mausul. Kalau yang tidak itu yang di atas nomor 2 dulu apa itu? Manapi gitu ya. Manapi ke fil madi. Ini ma barang atau sesuatu. Jadi fi raibim mimma huruf jar. Nazalna bentuk apa nazalna ini? Mati nazalna ini. Fil madi. Fil madi. Mana fa'ilnya? Nahnu. Nahnu. Ini ala huruf jar juga dijarkan sampai abdi ya. Nah, kepunyaan. Ini fa jawab namanya. Menjawab dari mana? Jawab dari in. Utu ini, utu, ya pak tu kan pak tu, utu. Utu bentuk banyak. Fi'il amar itu kan 6 tasrifnya. Ata, itu 1. Ata, utu. Jadi utu. Ini bentuk banyaknya itu. Jadi ini jawab fa'ilnya sini antum. Fa'il dari fi'il amar itu kan hanya 6. Anta, antuma, antum. Kalau perempuan anti, antuma, antumna. Bisurah bi huruf jar. Yang dijarkan suratin. Min huruf jar juga. Yang dijarkan sampai li, hi kepunyaan. Jadi kalau diartikan ini wa in kuntum dan jika, joko. Dan jika keberadaan kamu atau jika ada kamu dalam keraguan dari apa? Dari apa atau wahyu atau dari Al-Quran sebenarnya yang telah kami turunkan atas hamba kami, atas hamba kami, atas budak kami. Berarti Muhammad ini, itu maksudnya Quran. Coba faktu, coba kamu kemukakan, kamu datangkan bisuratin, satu surat mimisli seumpamanya. Satu surat saja cukup, jangan sampai 10 surat. Di ayat lain nanti ada sampai 10 surat. Ini satu surat. Misalnya surat yang paling pendek adalah Quran, surat apa? Wallahu ahad. Ada lebih pendek dari itu lagi. Inna ataina. Kan 3 ayatnya, 3 ayat itu coba kamu buat seperti itu. Kata Allah ditantang. Coba ambil, coba buat seperti itu. Itu udah dicoba orang dulu itu. Payah meniru macam mana gaya bahasa ditiru. Nggak salah saya itu dipnak fatona ya ada payah juga. Artinya pun kepayah. Kalau ini inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Jadi inna syani akahwal abtar. Jadi maksudnya di sini coba kamu buat satu surat min dari seumpama satu surat, arti yang seperti surat yang paling pendek aja tidak bisa dibuat orang. Sudah dicoba orang membuat, tapi nggak pas. Banyak kelemahannya. Itu yang saya ceritakan. Entah dibdak, fatona itu pendek-pendek juga dibuat pengertiannya. Dibuat orang itu dulu seekor katak menengger di atas daun talas, melihat nggak jelas lah entah kemana apa maksudnya. Jadi itu ya. Jadi ini jika ada kamu dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan terhadap hamba kami, coba kamu buat satu surat seumpamanya. Jadi yang penting sebenarnya isi ayat ini apa? Bisa ditangkap nggak? Bisa pendek saja isinya ini. Apa sebenarnya maksud ayat ini walaupun panjang? Kalau sudah diterjemahkan, coba diulang terjemahnya. Jika ada kamu dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, coba kamu buat satu surat saja. Tapi kalau kamu tidak bisa, takutlah kepada neraka yang disediakan. Yang isi ayat itu apa sebenarnya? Jangan ragu. Jangan ragu. Ya, pengertiannya jangan ragu, ikutlah Al-Quran itu gitu.
Itu sebenarnya. Jadi nggak perlu pula kita cari-cari apanya itu. Jadi isi gaya bahasanya ini menyuruh jangan ragu, pakailah Al-Qur'an gitu. Ya, sama seperti ada juga hadis, kalau kamu tidak malu, buatlah sesuka hatimu. Fa'ilam tastahi fasna masita. Kalau kamu tidak malu, buatlah sesuka hatimu. Apa isi isi hadis itu sebenarnya, gaya bahasanya itu? Kalau kamu tidak malu, buatlah gitu. Malulah. Hah? Malulah. Tahu diri. Ya, maksudnya jangan dibuat. Kan itu artinya. Cuma datang sebagian kawan memahaminya, kan kata Rasulullah mengatakan kalau nggak malu boleh buat. Padahal itu satire, sindiran. Itu. Jadi itu bahasa itu yang nanti dipelajari dalam. Jadi itu memahami hadis, memahami ayat gitu. Jadi kadang-kadang ya tentu lucu juga. Jadi aduh hadisnya tuh apa tuh ya, Bu? Kan aduh kata Rasulullah kalau nak malu boleh dibuatnya. Ya maksud hadis itu jangan dibuat. Nah, sama orang misalnya kalau kamu berani cobalah lepaskan anjing kamu kepada saya katanya. Pengertiannya jangan dilepaskan, kan itu. Cuma gaya bahasa ini pun gitu juga. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jadi isinya apa? Ikut sajalah Quran ini. Cobalah dalami nanti, pasti gitu ya. Datang orang ya memang dipahami secara lurus, dibuatnya lah mana tidak bisa. Itu contohnya. Jadi fa'ilam taf'alu walam taf'alu. Sebenarnya banyak yang di dalam kalau ini sudah beda. Nah, ini terbalik wal yahsya. Wal yahsal lazina lau. Di sini tidak nampak jawabnya, tapi kemari perginya jadinya ke depan. Jadi lau taraku. Ini taraku kan taraku fil madi juga. Lau jikalau. Taraka ini meninggalkan ini. Jadi jikalau meninggalkan kamu min khalfihim, dari sepeninggal mereka, apa yang sepeninggal mereka? Zurriyatan di'afan. Ini sifatnya ini. Zurriyatan di'afan. Ya, jadi anak cucu yang lemah. Khafu alaihim. Yang mana takut mereka atas mereka. Jadi hendaknya ini wal yahsya, ini lam amar namanya nih. Itulah lam amar asalnya ini khasaya. Tanda amar, kita kan belajar fil amar baru yang pakai engkau ini bisa berbentuk fil amar berfa'il dia. Hendaklah begitu. Hendaklah takut orang-orang, gitu. Hendaklah takut orang-orang seandainya mereka meninggalkan dari generasi mereka cucu yang lemah. Takutlah mereka atasnya. Maksudnya yang lemah di sini, lihat tafsir. Ada orang mengatakan lemah akidah, ya itu memang ya juga. Tapi pengertian lemahnya di sini ya memang lemah semualah. Ya kalau lemah ekonomi ya juga. Tapi yang terutama kata orang lemah akidah. Kalau akidah sudah lemah, nanti kita takut katanya. Ya juga. Tapi jangan dipahami hanya akidah saja, seluruhnya, biarpun kesehatannya, jangan ditinggalkan ya. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Ada sambungan. Mungkin dalam surat An-Nisa ini ya, kita nggak ada kesempatan mencarinya karena dalam contoh dalam buku. Ini contoh. Jadi walaupun dituliskan hanya lau, tapi dia berarti jika. Cuma ini nampak lau kalau bahasa Indonesia. Jadi nanti ada contoh berapa izma, laula, lauma, amma, lamma. Kan ada kemarin itu ammal jidaru, ammal gulam. Nanti itu baru diuraikan contoh-contoh. Jadi ini dia pelajaran mengenai huruf syarat ya, huruf syarat. Yang banyak dalam Quran itu in kuntum shadiqin, in kuntum mu'minin, tapi di belakang dibuatnya fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar, takutlah kamu neraka, fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah.
Maka dibuat di situ in kuntum shadiqin. Nanti akan dilihat di dalam contoh-contoh ungkapan bahasa atau di dalam ayat Al-Quran. Nah, itu gunanya diingat. Jadi sudah 4 macam ya. Cuma kita karena kemarin banyak melihat contoh dalam latihan, seperti dalam pengajian tafsir, tapi itu perlu juga untuk memperkaya perbendaharaan kata sekaligus mengulangi pola-pola kalimat yang sebelumnya. Kan terbayang itu bagi orang pola 1 yang hazihi baru. Nah, itu lebar atau panjang perjalanan lagi. Kita sudah di atas. Bayangkan orang yang mulai melangkah itu, makanya mesti mereka harus betul-betul mengerti supaya jangan nanti banyak persoalan. Ilahuna faqat intahaina. Nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din. Wa alimna wa taqwil. Wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.